Bayangkan, kamu adalah CEO miliarder, bos perusahaan otomotif raksasa. Tapi kamu muak dengan angka, dengan pujian palsu, dengan semua yang terlihat sempurna, tapi terasa kosong. Jadi, aku melakukan hal gila. Aku turun tahta sehari-hari, menjadi sopir cadangan di perusahaanku sendiri. Dan di sana, aku bertemu Maya, sekretaris paling cerewet yang pernah ada. Setiap hari dia menghinaku. Sopir bodoh, katanya. Parkir saja tidak bisa, ledaknya. Tapi dari kursi belakang mobil, aku mendengar sesuatu yang lain. Prinsipnya yang kuat, kecerdasannya yang tajam, dan ternyata dia sedang berusaha mengungkap korupsi besar di perusahaan kami. Yang dia tidak tahu, sopir yang dia hina setiap hari adalah bos yang dia kagumi dari jauh. Hingga suatu hari, krisis terbesar menghantam perusahaan. Ruang rapat panik, dan saat semua orang menyerah, aku masuk, masih dengan seragam sopirku. Saya Adrian Kencana, kataku, dan seluruh ruangan membeku. Tapi yang paling hancur adalah Maya, yang baru sadar selama ini dia telah menghina habis-habisan pria yang diam-diam mulai dicintainya. Ini bukan Cinderella, ini kisah tentang CEO yang turun tahta untuk menemukan kebenaran dan cinta di tempat yang paling tidak terduga. Dari sekretaris yang mengira dia hanya sopir pengganti. Namaku Adrian Kencana. Di usiaku yang ke-28, aku sudah punya segalanya yang dikatakan dunia sebagai kesuksesan. Perusahaan otomotifku, Kencana Motors, punya pabrik di 3 benua. Mobil-mobil keluaran kami ada di jalanan Jakarta sampai Johannesburg. Tapi malam ini, di puncak menara kantor setinggi 50 lantai dengan pemandangan gemerlap kota di bawahku, yang kurasakan cuma satu, sepinya yang menusuk. Laporan keuangan triwulan ketiga menunjukkan peningkatan 35%, Pak. Lapor direktur keuanganku melalui video call. Wajahnya berseri-seri. Angka-angka itu melayang di layar. Miliaran, triliunan, tapi terasa kosong. Pujian dari para direksi, tepuk tangan di rapat pemegang saham, semua terasa seperti rekaman yang diputar berulang. Ada keluhan dari karyawan level produksi? Tanyaku tiba-tiba, memotong presentasi tentang merger berikutnya. Diam. Lalu, semua dalam batas wajar, Pak. Survei kepuasan karyawan menunjukkan angka 8,7 dari 10. Tapi aku tidak percaya pada angka. Aku ingat ayahku, pendiri perusahaan ini, selalu bilang, perusahaan bukan mesin. Perusahaan adalah orang-orang, dan orang-orang punya suara yang sering tidak terdengar di ruang rapat. Malam itu, saat asisten pribadiku Rico membawakan kopi kesukaanku, sebuah ide gila muncul. Rico, aku butuh identitas baru, nama samaran, dan pekerjaan paling rendah di perusahaan ini. Rico nyaris menumpahkan kopi. Maksud Bapak? Tidak ada tapi. Atau kamu mau aku laporkan keuangan pribadimu yang bermasalah itu ke compliance? Rico memutih. Dia tahu aku tahu segalanya. Dalam 24 jam, identitas baruku siap. Aryo, sopir cadangan untuk armada eksekutif perusahaan. Usia 30, lulusan SMA. Pengalaman kerja, sopir pribadi keluarga biasa. Pagi pertama dalam penyamaran, aku berdiri di pool kendaraan di basement gedung. Bau bensin, suara mesin, dan sorakan kasar para sopir senior menyambutku. "Oi, newbie, kamu yang akan gantiin Budi yang kecelakaan?" teriak seorang pria berperut buncit. "Jangan sampai ngerusak mobil bos ya, gajimu 10 tahun gak bakal ngutupin." Aku hanya mengangguk, memakai seragam sopir yang terasa asing di kulitku. Tapi ada sesuatu yang membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada yang menatapku dengan rasa takut atau harapan. Aku hanya Aryo, si sopir baru. Dan itulah saat aku pertama kali bertemu dengannya, Maya. Maya Ratnasari, sekretaris muda untuk direktur pemasaran. Usianya mungkin 25, tapi aura bosinya setara dengan chairman perusahaan. Rambut hitam diikat rapi, kacamata frameless yang membuat matanya terlihat lebih tajam, dan sepatu heels yang bunyinya seperti detak waktu yang tidak pernah mau ketinggalan. "Hari pertama dan kamu sudah berdiri seperti patung." Suaranya memotong udara lembab basement. "Itu mobil Mercedes S-Class, bukan becak. Perlakukan dengan hormat."
Aku, Aryo, hanya bisa mengangguk, mengambil kunci dari tangannya. Sentuhan jari kami sesaat. Tangannya halus, tapi ada kapal kecil di jari telunjuknya, bekas ballpoint yang selalu digenggam terlalu kuat. Rute ke kantor klien di Sudirman, meeting jam 10, jangan terlambat. Kalau terlambat 1 menit, laporan ke HR. Perintahnya sambil masuk ke kursi belakang dengan gerakan anggun. Perjalanan pertama itu adalah pelajaran berharga. Maya tidak berhenti mengkritik. Kecepatan stabil, jangan ngegas tiba-tiba. Klaim itu setelan 22 derajat, bukan 18. Jangan nyalakan radio, saya butuh konsentrasi. Tapi di balik omelan itu, kupingku menangkap hal lain. Dari kursi belakang melalui speaker ponselnya yang tak sengaja tak di-mute, aku mendengar rapat virtualnya. Data pemasaran kuartal ini dimanipulasi, Bu Maya. Pak Direktur minta kita revisi agar target tercapai. Suara seorang manajer. Maya menjawab tegas. Tapi itu tidak etis. Data harus transparan. Etis? Kamu masih hijau, Maya. Di sini yang penting angka keluar bagus. Aku tersenyum dalam hati. Jadi di balik sekretaris yang cerewet ini ada prinsip. Hari-hari berikutnya menjadi ritual. Pagi-pagi Maya sudah ada di basement dengan setumpuk dokumen dan daftar omelan baru. Aryo, kamu ini sopir atau nenek-nenek nyetir? Parkirnya miring, mau membuat bos kami malu. Kopi yang kamu beli terlalu manis. Apa kamu pikir direktur kita anak TK? Tapi anehnya, semakin banyak dia mengomel, semakin aku tertarik. Karena di sela-sela omelannya, kadang dia bercerita tanpa sadar tentang impiannya. Perusahaan ini punya potensi besar, tapi terlalu banyak pemborosan di level menengah, gumannya suatu hari. Atau kalau saya yang pegang divisi pemasaran, pertama-tama saya audit semua vendor, banyak yang overcharging. Suatu sore, saat kami terjebak macet parah, dia tiba-tiba bertanya, "Kamu tidak pernah marah ya ditunjukin seperti saya?" Omelan Ibu Maya biasanya benar. Klaim memang harus 22 derajat supaya efisien bahan bakar. Parkir saya memang kadang miring. Dia terdiam, lalu tertawa kecil. Itu pertama kalinya aku mendengar tawanya, lembab seperti bunyi kristal. Paling tidak kamu jujur, tidak seperti kebanyakan pria di sini yang egonya setinggi Monas. Momen itu pecah ketika ponselku berdering, tun khusus untuk panggilan darurat dari Riko. Aku menolak, tapi Maya sudah mendengar. Tunnya fancy untuk supir cadangan, sindirnya. Itu alarm obat, bohongku kecap. Mah, mata Maya menyimpit seolah tidak percaya, tapi dia tidak mengejar. Badai mulai mendekat ketika aku sebagai Aryo melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Saat mengantar Maya ke pertemuan rahasia di sebuah klub malam atas perintah direktur pemasarannya, aku melihat sang direktur berbisik dengan kompetitor utama kita. Uang berpindah tangan, dokumen rahasia diselipkan dalam map. Maya yang menunggu di mobil tampak gelisah. Saya tidak suka ini, meeting jam 11 malam di klub, gumamnya. Haruskah kita laporkan? Tanyaku menguji. Lapor ke siapa? Atasan saya itu yang menyuruh saya datang. Kalau saya lapor, besok saya dipecat. Aku mencatat segalanya dalam ingatan. Tikus-tikus itu semakin berani. Dan kemudian, krisis besar itu tiba. Esok paginya berita menggemparkan. Prototipe mobil listrik terbaru Kencana Motors, proyek senilai 2 triliun rupiah, dibocorkan ke kompetitor. Seluruh desain dan spesifikasi teknis sudah ada di tangan mereka. Kepanikan melanda, harga saham anjlok, ruang rapat eksekutif di lantai 50 menjadi medan perang saling tuduh. Dan aku, Adrian Kencana, tahu persis siapa pengkhianatnya. Tapi aku belum punya bukti fisik, hanya testimoni seorang supir cadangan yang tidak akan dipercaya siapapun. Kecuali ada satu orang yang bisa membantu mengamankan bukti, seseorang yang dekat dengan pengkhianat itu, seseorang yang cerewet, tajam, dan ternyata punya integritas. Tapi itu berarti Aryo harus membuka sebagian identitasnya pada Maya, dan itu berarti mempertaruhkan penyelidikan juga hati yang mulai rapuh. Pilihan harus dibuat. Keesokan pagi, atmosfer di Kencana Motor seperti rumah duka. Lorong-lorong yang biasanya riuh dengan obrolan bisnis, sekarang hanya diisi bisikan penuh kecemasan. Divisi R&D mau di-reshuffle semua. Katanya ada penyelidikan internal. Siapa ya yang berani? Aku, masih sebagai Aryo, menjemput Maya seperti biasa. Tapi pagi ini wajahnya pucat, matanya bengkak. Dia masuk ke mobil tanpa sepatah kata omelan. Baru setelah 5 menit berkendara dalam keheningan, dia bicara. Kamu dengar beritanya? Suaranya serak. Tentang kebocoran desain. Iya.
Dia, direktur pemasaran, atasan saya. Saya yakin dia terlibat. Dia mengatakannya dengan suara berbisik, seolah takut mobilnya sendiri mendengar. Semalam, setelah pertemuan di klub itu, dia memberi saya amplop. Tebak isinya. Aku menahan nafas. Uang 50 juta tunai. Katanya bonus khusus karena setia. Tapi ada pesannya. Lupakan apa yang kamu lihat semalam. Maya menatap ke jendela, air mata menggenang. Saya bekerja keras, lulus cum laude, masuk sini dengan idealisme. Ternyata cuma jadi alat. Ini saatnya. Maya, panggilku, meninggalkan panggilan ibu untuk pertama kalinya. Apa kamu mau membantu membongkar ini? Dia menoleh, bingung. Sopir cadangan mau jadi pahlawan. Dengan apa? Kamu punya akses ke komputernya. Kamu bisa ambil bukti transaksi, email, log komunikasi. Dan kalau ketahuan, saya hancur. Karir berakhir di usia 25. Aku memarkir mobil di tepi jalan, menatapnya lewat kaca spion. Kadang melakukan hal yang benar itu beresiko. Tapi tidak melakukan apa-apa ketika tahu kebenaran, itu lebih menyakitkan seumur hidup. Dia memandangiku lama, seperti sedang melihat seseorang untuk pertama kali. Kamu bukan sopir biasa ya? Cara bicaramu, wawasanmu. Aryo, siapa kamu sebenarnya? Waktunya belum tiba. Seseorang yang juga peduli dengan perusahaan ini, sama sepertimu. Maya menghela nafas panjang, lalu mengangguk. Saya akan coba, tapi saya butuh waktu. Dan tolong jaga saya. Sepanjang hari itu, aku mengawasinya dari jauh. Melihatnya masuk kantor dengan wajah poker, melakukan rutinitas seperti biasa. Sementara di layar ponsel rahasiaku, Rico melaporkan perkembangan. Tim forensik IT sudah siap, Pak Adrian. Begitu Bu Maya berhasil mengakses, kami akan mirroring real time. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika pesan singkat dari Maya masuk ke ponsel Aryo. Ada file tersembunyi di cloud pribadinya. Password? Aku segera menghubungi Rico. Bisa bypass? Dalam 10 menit, Pak Adrian. 10 menit yang merasa seperti 10 jam. Lalu Rico membalas. Got it. Transfer ke rekening offshore, screenshot chat dengan kompetitor, semuanya ada. Juga ada ancaman terhadap Anda, Pak. Dia merencanakan kecelakaan untuk CEO jika investigasi berlanjut. Dingin, tapi juga marah. Mereka tidak hanya mencuri, tapi mau membunuh. Kumpulkan semua bukti, jadwalkan rapat darurat memegang saham besok pagi. Perintahku. Dan Maya, apakah dia aman? Masih di mejanya, tapi ketahuan. Apa? Direktur pemasaran memanggilnya ke ruangan. Kami lihat dari CCTV. Aku tidak berpikir dua kali. Mercedes S-Class itu melaju seperti mobil balap menuju kantor. Aku, masih dengan seragam sopir, terburu-buru keluar mobil, berlari ke lobi melewati security yang terkejut. Hei, sopir tidak boleh! Tapi aku sudah menuju lift eksekutif. Kartu akses khusus di sakuku yang selalu kubawa untuk jaga-jaga membuka lift ke lantai 40. Di depan ruang direktur pemasaran, aku mendengar teriakan. Berani-beraninya kamu membuka komputer saya, you little bitch! Aku membuka pintu tanpa mengetuk. Adegan di depan mataku membuat darah mendidih. Maya terjepit di sudut ruangan, pipinya merah, sementara direktur pemasaran, seorang pria berbadan besar, berdiri mengancam dengan stapler di tangannya. Keluar! Bentaknya kepadaku. Tidak, jawabku tenang. Masuk dan menutup pintu. Saya pikir rapatnya sudah selesai. Maya memandangiku, mata penuh ketakutan dan kelegaan. Kamu sopirnya ya? Sang direktur menghina. Jaga mobilmu saja, ini urusan eksekutif. Urusan kriminal, koreksiku, penggelapan, pengkhianatan perusahaan, ancaman pembunuhan. Wajahnya berubah. Kamu bagaimana bisa? Karena saya bukan sopir, aku melepas topi seragamku, lalu kacamata hitam yang selalu kupakai. Saya Adrian Kencana. Dua pasang mata membelalak. Maya seperti melihat gantung. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Direktur pemasaran itu tertawa gugup. Konyol, CEO saya menyamar jadi sopir, cerita murahan. Tapi keyakinannya goyah ketika Rico masuk diikuti dua security internal yang langsung menyekapnya. Pak Adrian, rapat darurat sudah disiapkan. Semua pemegang saham utama sudah online. Aku mengangguk, lalu bertoleh kepada Maya yang masih terpaku. Maya, kamu baik-baik saja? Dia mengangguk tapi air matanya mulai jatuh. Bukan karena takut, tapi karena penghinaan.
Selama ini, selama berminggu-minggu, dia menghina bosnya sendiri, menyebutnya sopir bodoh, tidak punya masa depan, otak sejalan dengan kecepatan. Adrian, saya tidak. Tidak sekarang, potongku lembut. Sekarang kita selamatkan perusahaan dulu. Kamu mau ikut? Kamu berhak melihat hasil kerja kerasmu. Dia mengangguk tapi masih gemetar. Rapat darurat itu adalah pertunjukan yang akan mengubah segalanya. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus dilakukan. Adrian Kencana harus kembali, dan Aryo, si sopir, harus menghadapi konsekuensi dari semua kata-kata yang telah diucapkan dan perasaan yang telah mulai tumbuh di antara mereka. Lift yang membawa kami ke lantai 50 terdengar seperti penghitung waktu. Ding, lantai 35. Ding, lantai 40. Maya berdiri di sampingku, tapi sejauh bulan. Dia menatap lantai, bahunya naik turun mengikuti napas yang tersendat. Aku masih memakai seragam sopir yang sekarang terasa seperti kostum pesta yang salah. Ibu Maya, aku mulai. Jangan, potongnya, suara bergetar. Jangan panggil saya ibu sekarang, tidak pantas. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca tapi marah. Berapa lama? Berapa lama Anda mentertawakan saya dalam hati? Setiap kali saya mengomel tentang parkiran, tentang kopi, tentang segala hal sepele, Anda pasti berpikir, dasar sekretaris cerewet, tidak tahu dia sedang menghina bosnya. Itu tidak benar. Tidak, suaranya meninggi. Lalu apa? Apa alasan orang sepertimu, CEO, miliarder, mau menyamar jadi sopir? Untuk hiburan? Untuk melihat betapa kacau bawahannya? Atau untuk main-main dengan perempuan bodoh yang menilai orang dari seragamnya? Lift terbuka. Di depan, lorong marmer mengarah ke ruang rapat eksekutif. 2 asisten sudah menunggu dengan setelan jas yang siap untukku. Pak Adrian, salah satunya membungkuk. Semua sudah siap. Aku melihat Maya. Kamu mau masuk atau lebih baik? Saya masuk, katanya dengan suara yang tiba-tiba tegas. Saya yang mengambil resikonya. Saya yang berhadapan dengan itu, monster. Saya berhak melihat akhirnya. Dalam 5 menit, di kamar kecil yang mewah, aku bertransformasi. Seragam sopir diganti dengan setelan Zegna custom made. Rambut yang biasa acak-acakan disisir rapi, wangi aftershave menggantikan bau bensin. Saat aku keluar, Maya yang biasa berdiri di depan jendela panoramik menoleh. Ekspresinya campuran kekaguman, rasa malu, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sakit. Jadi ini Anda yang sebenarnya, dia bisikan. Masih saya Maya, hanya pakaian yang berbeda. Dia menggeleng, lalu berbalik menghadap jendela lagi. Tidak, Aryo itu tenang, sabar, mendengarkan. Adrian Kencana adalah mitos yang saya idolakan sejak magang. Tapi sekarang mitos itu berdiri di sini dan saya baru sadar mitos tidak pernah dimaksudkan untuk disentuh. Pintu ruang rapat terbuka. Suara riuh rendah langsung senyap saat aku melangkah masuk. 20 pasang mata, para direksi, komisaris, perwakilan pemegang saham besar terpaku padaku. Beberapa wajah memucat, beberapa terlihat lega, dan di ujung meja, terikat kursi dengan wajah tertunduk adalah direktur pemasaran tadi bersama Head of R&D yang ternyata juga terlibat. Riko sudah berdiri di depan layar presentasi. Selamat pagi hadirin sekalian. Pertemuan darurat pemegang saham grup Kencana Motors dimulai. Aku duduk di kursi kepala, kursi yang selama ini kosong dalam rapat-rapat karena aku lebih sering memantau dari kamar pribadi. Kursi itu terasa asing. Sebelum kita mulai, suaraku menggema di ruangan yang sunyi. Saya perkenalkan Maya Ratnasari, sekretaris muda yang berani ambil resiko karir dan nyawanya untuk mengungkap kebenaran yang akan saya paparkan. Semua mata beralih ke Maya yang berdiri kaku di dekat pintu. Dia mengangguk kecil, wajah pucat tapi tegas. Layar menyala. Transfer bank ke Cayman Islands. Screenshot percakapan WhatsApp dengan kompetitor. Desainnya sudah kami terima. Transfer tahap kedua setelah prototipe mereka gagal di tes crash. Lalu yang terakhir yang membuat seluruh ruangan mendesis, rekaman suara ancaman. Kalau Adrian Kencana terus mengintervensi, atur kecelakaan. Mobil elektriknya kan belum stabil. Kekacauan meledak. Ini pengkhianatan level tertinggi. Mereka harus dipenjara. Bagaimana bisa ini terjadi tanpa kita tahu? Aku mengangkat tangan. Ruangan kembali senyap. Pertanyaannya bukan bagaimana bisa, tapi mengapa bisa. Aku berdiri, berjalan perlahan, karena saya terlalu jauh. Terlalu tinggi di menara Ganing ini sampai tidak mendengar suara di lantai produksi. Tidak melihat bahwa moral sedang runtuh. Tidak merasa bahwa ada yang haus kuasa sampai mau menghancurkan perusahaan sendiri. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu.
Selama sebulan terakhir, saya bukan Adrian Kencana, saya Aryo, sopir cadangan. Gasps. Saya mendengar keluhan karyawan tentang sistem bonus yang tidak adil, saya melihat pemborosan yang tidak perlu, dan saya juga mendengar pujian untuk beberapa manajer yang jujur, termasuk salah satunya adalah Maya di sini yang menolak suap dan mempertahankan integritas meski dihina atasan langsungnya. Maya menunduk, pipinya memerah. Keputusan saya, lanjutku, suara lebih keras. Pertama, 2 pengkhianat ini diserahkan ke pihak berwajib. Semua bukti sudah disiapkan. Kedua, audit menyeluruh di semua divisi, dimulai dari manajemen menengah ke atas. Ketiga, aku jeda, napas berat. Mulai besok akan ada program CEO for a Day, di mana setiap eksekutif wajib menghabiskan 1 hari bekerja di posisi level bawah di divisinya sendiri. Protes berhembus, tidak praktis, membuang waktu. Lebih baik membuang waktu daripada membuang perusahaan. Hardiko. Pertemuan selesai. Riko proses mereka. Setelah ruangan kosong, kecuali para pengkhianat yang digiring keluar, tinggal aku dan Maya. Dia masih berdiri di dekat pintu, seperti ingin menghilang. Maya, kataku. Dia menoleh, matanya merah. Saya minta izin mengundurkan diri. Hatiku seperti dihantam. Kenapa? Karena setiap kali Anda memandang saya akan ingat betapa hina saya memperlakukan Anda. Setiap kali saya masuk kantor, saya akan ingat saya pernah menyuruh sopir bodoh itu untuk membukakan pintu. Saya tidak bisa. Aku mendekatinya, dia mundur. Maya, justru karena omelanmu, perusahaan ini selamat. Dia mengkergit. Kamu yang pertama kali bilang sistem vendor bermasalah. Itu yang membuatku fokus mengawasi divisi pemasaran. Kamu yang protes tentang meeting malam di klub. Itu yang membuatku curiga. Kamu bahkan mengeluh tentang AC mobil yang tidak efisien. Dan kamu benar, ternyata ada kebocoran di sistem pendingin ruangan R&D yang menghabiskan miliaran rupiah per tahun. Diam. Kamu bukan sekretaris cerewet, Maya. Kamu adalah detektor kebocoran terbaik yang pernah perusahaan ini miliki. Dan saya tidak akan kehilangan kamu karena ego saya yang memutuskan menyamar atau egomu yang terlalu malu karena terbukti salah menilai orang. Dia menatapku lama. Jadi, apa? Saya dipromosikan? Itu akan terlihat seperti aku memanjakan wanita yang aku sukai. Selesaikan kalimatnya. Maya terdiam, sepi yang lebih dalam dari sebelumnya. Kamu tidak menyukai saya, Pak Adrian. Kamu hanya terbiasa dengan aku, dengan Aryo, dan Aryo itu tidak nyata. Benarkah? Aku melangkah lebih dekat, tidak memberinya ruang untuk mundur lagi. Aryo itu saya tanpa setelan jas, tanpa gelar CEO, tanpa kekayaan. Dan Aryo mulai merasa sesuatu untuk wanita cerewet yang ternyata punya hati sebesar langit dan prinsip sekuat baja. Air matanya jatuh. Ini tidak adil. Kamu punya semua kartu. Kamu tahu segalanya tentang saya. Saya tidak tahu apa-apa tentangmu. Kalau begitu, usap air matanya dengan jempol. Mari kita mulai dari awal. Bukan sebagai sekretaris dan CEO, tapi sebagai Adrian dan Maya. Dengan satu syarat. Apa? Kamu boleh terus mengomel, karena ternyata omelanmu itu manis. Dia terseduh lalu tertawa kecil melalui tangis. Gila, CEO gila. Setuju. Aku tersenyum. Tapi sekarang ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Apa? Menemui seluruh karyawan di hall utama. Mereka panik, mereka butuh kepastian, dan mereka butuh melihat bahwa atasannya tidak cuma bisa marah di ruang ber-AC, tapi juga bisa meminta maaf. Maya mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. Baik, tapi sebagai sekretaris atau sebagai partner, jawabku, mengulurkan tangan. Mau? Dia memandang tanganku. Lalu tangannya sendiri yang masih gemetar. Lalu perlahan dia menggenggamnya. Tangan yang dulu memberinya kunci mobil setiap pagi. Tangan yang sekarang akan memimpinnya ke panggung yang lebih besar. Tangan yang untuk pertama kalinya menyentuhnya bukan sebagai sopir atau bos, tapi sebagai seseorang yang mulai jatuh cinta pada omelan-omelan yang menyelamatkan kerajaannya. Kadang, tahta tertinggi justru membuatmu buta, dan kadang posisi paling rendah memberimu pandangan terjelas tentang perusahaan, tentang orang-orang, dan tentang hati yang tak pernah peduli pada seragam yang kamu kenakan. Hall utama Kencana Motors yang biasanya dipenuhi stan pameran produk baru, hari ini berubah jadi ruang pertemuan massal. Ribuan karyawan, dari office boy sampai manajer menengah, berkumpul dengan wajah-wajah cemas. Bisikan tentang PKH, kebangkrutan, dan skandal bergulir seperti angin kencang. Aku berdiri di belakang panggung, masih menggenggam tangan Maya. Tangannya dingin, berkeringat.
Kamu tidak harus ikut, bisikku. Harus, jawabnya pendek. Kalau kamu berani jadi sopir selama sebulan, saya berani menghadapi ini. Riko memberi isyarat, waktunya. Langkahku terasa berat saat menaiki tangga panggung. Tapi bukan karena takut pada kerumunan, tapi karena ini pertama kalinya Adrian Kencana yang sebenarnya, bukan Aryo, bukan CEO yang dingin di balik layar, akan berdiri di depan orang-orang yang selama ini hanya melihatku sebagai angka di laporan. Mikrofon menggema saat ku sentuh, ribuan mata menatap. Pagi ini, mulaku suara sedikit serak tapi jelas, kalian mendengar berita buruk. Ada pengkhianat di antara kita. Mereka hampir menghancurkan perusahaan yang kita bangun bersama. Keheningan yang tegang. Tapi pagi ini juga, lanjutku, suara lebih kuat, kalian melihat sesuatu yang lebih penting. Bahwa kejahatan tidak akan menang selama ada orang baik yang berani berdiri melawan. Aku menoleh ke Maya, mengulurkan tangan. Maya Ratnasari, sekretaris divisi pemasaran, mengambil resiko besar untuk mengungkap kebenaran. Mari kita beri apresiasi. Tepuk tangan bergemuruh, awalnya ragu, lalu semakin kencang. Maya berdiri di sampingku, wajah memerah, membungkuk sedikit. Tapi saya tidak naik ke sini hanya untuk bicara tentang pengkhianatan. Lanjutku setelah tepuk tangan meredah. Saya naik ke sini untuk minta maaf. Kerumunan bergumam bingung. Selama sebulan terakhir, saya bukan CEO kalian. Saya adalah Aryo, sopir cadangan baru. Gemuruh, beberapa karyawan saling pandang, yang lain terlihat skeptis. Saya dengar keluhan kalian yang tidak pernah sampai ke lantai 50, tentang mesin fotokopi di lantai 3 yang selalu rusak, tentang kantin yang menaikkan harga tanpa peningkatan kualitas, tentang sistem cuti yang berbelit-belit. Sekarang mereka mendengarkan sungguh-sungguh. Saya lihat sendiri bagaimana petugas kebersihan di lantai 20, Pak Budi, selalu menyisihkan waktu untuk membantu rekan yang kesulitan membawa dokumen. Saya lihat resepsionis muda, Mbak Sari, tetap senyum meski dihina tamu yang marah. Saya lihat teknisi produksi yang bekerja lembur tanpa komplain untuk memenuhi deadline. Saya berhenti, menarik napas, dan saya juga lihat ketidakadilan. Manajer yang mengambil kredit kerja bawahannya, sistem promosi yang lebih mementingkan siapa yang kamu kenal daripada apa yang kamu bisa. Dan yang paling menyakitkan, saya lihat bahwa banyak dari kalian sudah berhenti peduli, hanya datang, kerja, pulang, karena percuma suara kalian tidak didengar. Air mata mulai menggenang di beberapa mata di barisan depan. Mulai hari ini, itu berubah. Suaraku mengeras. Pertama, portal pengaduan anonim langsung ke saya. Kedua, audit internal menyeluruh, dimulai dari manajemen menengah. Ketiga, program rotasi wajib bagi semua manajer untuk bekerja seminggu di posisi bawahannya setiap tahun. Tepuk tangan lagi, kali ini lebih hidup. Tapi yang paling penting, aku memandang kerumunan. Saya janji akan lebih sering turun, bukan sebagai bos yang inspeksi, tapi sebagai rekan yang belajar. Karena kebenarannya adalah, tanpa kalian, Kencana Motors hanyalah gedung kosong. Kalianlah yang memberinya jiwa. Saat aku turun dari panggung, tangan-tangan menjulur, ingin bersalaman, ingin memastikan ini nyata. Maya berada di sampingku, tersenyum kecil, matanya juga berkaca-kaca. "Kamu hebat," bisiknya sambil kami berjalan ke elevator eksekutif. Koreksiku, kita hebat. Di dalam lift yang sepi, setelah pintu tertutup, Maya menatapku. "Jadi, apa sekarang? Kamu kembali jadi CEO yang sibuk, saya kembali jadi sekretaris yang menjadi kepala departemen audit internal baru, selaku. Posisinya langsung di bawah saya, gaji 3 kali lipat, dan tanggung jawab untuk memastikan apa yang terjadi tadi tidak terulang." Maya terbatuk. "Saya tidak punya pengalaman memimpin, tapi kamu punya integritas, dan itu lebih berharga dari 100 tahun pengalaman." Lift terbuka di lantai 50. Pikirkan, tidak perlu jawaban sekarang. Sepanjang minggu berikutnya, perubahan terasa. Email-email pengaduan mulai mengalir, dari hal kecil seperti toilet yang tersumbat sampai laporan serius tentang penyimpangan prosedur. Tim audit yang dipimpin sementara oleh Riko bergerak cepat. 2 manajer lagi mengundurkan diri sebelum diperiksa. Dan Maya, dia menerima posisi itu dengan syarat saya lapor langsung ke kamu, tapi di luar jam kerja, kita setara. Makan malam pertama kami bukan di restoran bintang 5, tapi di warung soto dekat kantor, tempat yang sering dia sebut saat jadi Aryo. "Ini favorit karyawan lapangan," katanya sambil menyodorkan tisu. "Hati-hati, sambelnya nendang."
Kami bicara tentang segala hal kecuali kerja, tentang dia yang anak tunggal, ibunya penjual kain di pasar, cita-cita kuliah S2 tapi terbentur biaya, tentang aku yang sebenarnya lebih suka baca buku filosofi daripada laporan keuangan, yang diam-diam suka melukis di akhir pekan. Jadi, Adrian yang sebenarnya mirip dengan Aryo, simpulnya tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban. Dan Maya yang sebenarnya tidak segalak itu, balasku, menyendok soto. Dia tertawa. Oh, saya masih galak, cuma sekarang saya tahu harus mengarahkan galaknya kemana. Bulan pertama sebagai kepala audit, Maya membongkar 3 kasus korupsi kecil. Bulan kedua, dia mengusulkan restrukturisasi sistem pengadaan yang menghemat 15 miliar per tahun. Tapi yang lebih mengagumkan, dia dipercaya oleh karyawan. Mereka datang kepadanya dengan masalah yang tidak berani mereka bawa ke HR. Suatu malam saat kami kerja lembur menyelesaikan laporan triwulan, hujan deras mengguyur kantor. Dari jendela kantorku, kota terlihat seperti lukisan cat air yang kabur. "Kamu ingat hari pertama kita bertemu?" Tanyanya tiba-tiba tanpa menoleh dari jendela. "Kamu menyuruhku memperlakukan Mercedes S-Class bukan seperti becak." Dia tersenyum. "Saya pikir kamu sopir paling lambat dan paling tidak peduli yang pernah saya temui. Dan saya pikir kamu sekretaris paling cerewet yang pernah ada." Dia terbalik, matanya bersinar. Dan sekarang aku mendekat. "Saya pikir kamu wanita paling berani dan paling menarik yang pernah saya temui." Jarak antara kami hanya beberapa sentimeter. Aroma parfumnya yang sederhana, lavender mungkin, bercampur dengan aroma kopi dan hujan. "Adrian," bisiknya, "ini rumit. Kamu bos saya karyawan kamu. Kamu partner saya," koreksiku. Dan di luar kantor ini, tanganku menyentuh pipinya. Hanyalah pria yang jatuh cinta pada wanita yang dulu menganggapnya sopir bodoh. Ciuman pertama kami tidak terjadi di restoran mewah atau di bawah lampu kristal, tapi di kantor yang separuh gelap dengan cahaya lampu kota yang terpantul di kaca berembun, diiringi derai hujan dan bunyi dokumen yang jatuh dari meja karena tak sengaja tersenggol. Manis dan terasa seperti pulang. Tahun berikutnya, Kencana Motors tidak hanya bangkit, tapi melesat. Perbaikan dari dalam ternyata lebih kuat dari kampanye marketing manapun. Karyawan bahagia adalah duta terbaik. Dan di puncak menara yang sama yang dulu terasa sunyi, kini ada tawa. Ada Maya yang masih suka mengomel tentang laporan yang berantakan, tentang rapat yang terlalu lama, tentang kopiku yang masih terlalu pahit. Tapi sekarang, omelannya diakhiri dengan ciuman. Dan mobil elektrik baru kami yang hampir dicuri desainnya, akhirnya meluncur. Namanya Kencana Aryo Maya Series. Spesifikasi teknisnya tercanggih di pasaran, tapi fitur yang paling sering dipuji, sistem suara asisten digitalnya yang diambil dari rekaman omelan Maya yang dimodifikasi. Jangan ngegas tiba-tiba, parkir yang lurus, AC-nya jangan terlalu dingin. Konsumen menyukainya, katanya terasa seperti didampingi sekretaris pribadi yang peduli. Sedangkan aku belajar bahwa tahta tertinggi bisa sangat sepi, tapi hati yang tepat bisa membuat puncak manapun terasa seperti rumah. Dan terkadang, kesalahan menilai seseorang seperti mengira CEO adalah sopir bodoh bukanlah akhir, tapi awal dari cerita yang lebih indah dari yang kita bayangkan.